Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Mila Hanifa dan teman saya. Fatih Hatunjana. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian Pancasila. Pancasila terbentuk dari kata panca yang berarti lima dan sila, yang berarti acuan pada kombinasi landasan perilaku atau kode etik yang penting dan baik. Maka dengan begitu, Pancasila merupakan lima dasar yang memuat mengenai pedoman atau kaidah mengenai sikap serta sifat, atau pentingnya Pancasila berperan menjadi ideologi negara, yaitu sebagai pengarah moral dalam berbangsa serta bernegara untuk dapat mengatasi ancaman modern. Selain itu, Pancasila berperan sebagai dasar bagi bermacam bidang kehidupan yang selalu berkembang dari waktu ke waktu dengan perkembangan aspek sosial dan perubahan zaman. Pancasila juga dibentuk untuk menjawab terkait isu-isu kontemporer yang terus mengalami perkembangan hingga kini. Pancasila harus direalisasikan dalam pembangunan nasional baik pada politik, ekonomi, sosial budaya, iptek, serta sebagainya. Dengan demikian, Pancasila akan terus ada eksistensinya setiap perkembangan zaman. Peran Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Iptek pada masa kini merupakan suatu kebutuhan tersendiri. Adanya iptek membawa kemudahan untuk keberlangsungan hidup masyarakat pada melakukan pekerjaannya. Sudah seharusnya pengguna iptek dapat dilaksanakan dengan baik. Namun pada realitanya, iptek sering disalahgunakan sehingga memberi banyak dampak negatif pada kehidupan manusia. Ideologi untuk menjadi landasan dalam mengembangkan iptek, salah satunya menggunakan Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan iptek memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Berkembangnya iptek dapat memberikan pengaruh baik serta buruk untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Positifnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Berkomunikasi lebih mudah. 2. Memudahkan kegiatan produksi. 3. Memudahkan proses pembelajaran. Dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Berbuat jahat lewat internet. 2. Ketergantungan pada rasa malas. 3. Membuat unsur kekerasan bahkan pornografi. Pancasila sebagai dasar kebijakan dan perkembangan iptek. 1. Iptek yang dikembangkan perlu dapat menghormati pada keyakinan masyarakat Indonesia. 2. Iptek dalam pengembangannya perlu berdasarkan dalam pengembangan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur yang dapat menyeragamkan kebudayaan serta mempererat persatuan dan memberikan perkembangan pada pendidikan. Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama ada perkembangan iptek dan manusia memiliki keterkaitan yang diharuskan dapat saling menunjuk rasa saling hormat antar martabat manusia. Yang kedua, perkembangan iptek perlu dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik serta lebih bernilai. Yang ketiga, perkembangan iptek harus mampu mendukung pada pemekaran komunitas masyarakat. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah gemar bermusyawarah. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia selain gotong royong adalah musyawarah. Nantinya, hasil dari musyawarah akan mencapai mufakat. Musyawarah dijadikan salah satu cara masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua ada tenggang rasa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengakuan akan persamaan derajat manusia itu mengandung tuntutan bagi kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tuntutan tersebut bisa diwujudkan dengan mengembangkan sikap tenggang rasa. Hidup bermasyarakat akan berjalan lancar apabila terbina kerukunan di antara sesama warganya.
Demi terciptanya kerukunan, itu harus ada sikap saling menghargai di antara sesama warga. Artinya, tenggang rasa berperan penting agar hidup bermasyarakat berlangsung harmonis. Yang ketiga ada mewujudkan kehidupan beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan sikap tersebut di dalam keluarga bisa dengan cara rajin beribadah dan mendengarkan nasihat orang tua. Sedangkan dalam lingkungan sekolah bisa dengan membina sikap peduli sesama teman, tekun, dan mau menolong tanpa pamrih. Sementara itu, wujud kehidupan beriman dan bertakwa dalam masyarakat bisa dengan cara membantu warga yang tertimpa musibah dan berperan dalam perayaan hari besar agama. Yang keempat ada bekerja keras. Manusia harus memanfaatkan kemampuannya untuk membangun dunia dengan cara bekerja keras. Melalui kerja keras, maka warga negara akan memperlihatkan keluhuran dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Yang kelima ada rela berkorban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, rela berkorban berarti memberikan sumbangan berharga bagi perjuangan bangsa. Masyarakat dari berbagai kalangan berani mengorbankan harta benda bahkan nyawa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.